Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Selamat Hari Paskah. Yesus bangkit bagimu, saudara-saudaraku. Haleluya. Selamat Paskah bagimu juga. Kristus bangkit. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dapat memaknai Paskah dengan sungguh-sungguh, maka haruslah kita bertekad melepaskan diri dari segala pengaruh dosa. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan menyanyikan Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yeremia 31 ayat 3. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh,
Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Mari bersama-sama bermazmur dalam tuntunan Mazmur 118 ayat 1 dan ayat kedua, kemudian ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-24. Mazmur 118 ayat 1 dan ayat 2, kemudian ayat 14 sampai dengan ayat 24. Mari bersama-sama kita bermazmur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. biarlah kaum Harun berkata. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 14, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. suara sorak-sorai dan kemenangan. Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanannya berkuasa untuk meninggikan tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan Telah menjadi batu penjuru. hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Amin. Bersama-sama kita akan berdoa untuk pembacaan Alkitab dalam bentuk lagu. Sebelumnya kami dengar perkataan Tuhanku. Sebelumnya kami dengan perkataan Tuhanku, Tuhan buka hati kami akan terima firman-Mu. Firman Tuhan bagai benih yang harus ditaburkan, biar tumbuh di hati kami. Mohon Tuhan berkati. Amin. Jemaat yang sama dikasihi diberkati Tuhan, pembacaan kita pada saat ini yang pertama terambil dari Yeremia 31 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Yeremia 31 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perjanjian Baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala
keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari padang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua dari kitab Kolose pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Kitab Kolose pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Firman Tuhan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikian sabda Tuhan. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Haleluya. Lanjutkan pada pembacaan yang ketiga yang sekaligus menjadi bahan utama kita hari ini, yaitu dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-18. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua, yang diawali dengan judul perikop kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyengguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung.
Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka tidak mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan letakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikian pembacaan kita, dan sungguh kita berbahagia kalau kita tetap mendengarkan berita kebangkitan Yesus dan kita tetap pelihara dalam hidup kita setiap hari. Ya tu kadanna puang matua. Kita nyanyikan. Ya tu kadanna puang matua, ku palantongan pinangku, di kuadaanku, madosalah ko puangku. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Puji syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus bahwa pada hari Minggu ini kita bersama-sama kembali diberi kesempatan untuk kemudian datang di gedung gereja ini untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus.
yang adalah juga hari kebangkitan dan hari kehidupan buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang telah menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada beberapa minggu kita sudah diberi kesempatan untuk memberikan makna dalam hidup ini yang tentang pengorbanan dan penderitaan dan kematian Kristus. Dan dengan itu kita bersama-sama memeriksa diri kita sendiri. Atau kalau dalam bahasa Toraja dikatakan engkakak kale. Memeriksa diri sungguh. Apakah saya telah berkenan kepada Tuhan? Atau justru sebaliknya tidak berkenan di hadapan Tuhan? Dan kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudara, 3 hari berturut-turut Bapak, Ibu, Saudara dan saya tidak mengenal lelah untuk kemudian datang pada malam hari, pagi hari, siang hari, untuk kemudian datang di dalam gedung gereja ini untuk kita bersama-sama mengenang akan makna penderitaan Yesus melalui Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi. Luar biasa antusias warga jemaat mengikuti setiap ibadah itu. Ya, dan sangat menggembirakan. Sangat menggembirakan dan mensukacitakan. Ya, dan saya percaya bahwa semangat atau antusias seperti itu tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai kemarin malam. Tetapi akan terus berlanjut. Dan terus berlanjut sampai pada hari ini, sampai pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tidak pernah merasa saya mengantuk. Saya sudah mengantar cucu, anak tadi pagi. Atau tidak capek mempersiapkan diri apa yang telah dipersiapkan oleh panitia Hari Raya Gerejawi. Luar biasa sambutan Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ya, melalui kerjasama yang baik sehingga semua boleh berlangsung dengan baik. Dikerjakan dengan penuh sukacita, dengan canda dan tawa. Ya, sekalipun itu dikerjakan dengan canda dan tawa, tetapi justru dengan itu membuat pekerjaan cepat selesai. Ya, cepat selesai. Ya, dan puji syukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa ketika kita telah menjalani 3 hari Paskah, Trihari Paskah, Jumat Agung, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi. Kesempatan ini kembali saya katakan bahwa kesempatan yang keempat diberikan oleh Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita selalu meyakini bahwa kita telah melihat Tuhan. Atau secara pribadi mau mengatakan aku telah melihat Tuhan. Ya, saya percaya kalau seandainya pengakuan itu tidak menjadi pengakuan kita, saya percaya bahwa di gedung gereja ini tidak akan pernah kita akan melihat Tuhan, tetapi apa yang akan kita lihat? Bombo. Ya. Atau setan yang kita lihat. Ya, puji syukur bahwa yang kita lihat adalah Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus. Tuhan itu
Ya sebenarnya Tuhan itu hanya satu. Ya, Tuhan itu hanya satu. Yang banyak itu Allah. Ya, sekali lagi Tuhan hanya satu. Allah itu yang banyak. Ya karena itu, ya Tuhan itu memperkenalkan diri kepada orang Israel, akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Yang kita kenal di dalam Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya, ia telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Mana yang lebih utama dari semua peristiwa yang dialami Yesus? Kelahirankah? Kematiankah? Atau kebangkitankah? Tiga hal ini Bapak Ibu penting sekali. Mengapa Yesus harus lahir? Dan kelahirannya itu akan disempurnakan dengan kematiannya. Ya sebab ia datang ke dalam dunia ini tujuannya itu. Sekali lagi tujuannya itu. Tidak ada tujuan yang lain. Dan kemudian kematiannya itu disempurnakan oleh kebangkitannya. Apa artinya ia mati kalau ia tidak bangkit? Dan karena itu Rasul Paulus mengatakan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Karena kami akan memberitakan orang yang mati dan tidak pernah hidup. Dan keyakinan Bapak Ibu Saudara dan saya fokus itu, tidak ada yang lain. Ya bahwa semua rentetan peristiwa yang dialami Yesus itu adalah dalam rangka karya penyelamatannya bagi umat manusia dan dunia ini. Dan pada hari Paskah ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya kita kembali diingatkan oleh perikop pembacaan kita. Ya dari bahan utama kita Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Yang kemudian di situ dibuka dengan sebuah informasi kepada kita semua bahwa pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Pagi-pagi benar. Kira-kira kalau zaman sekarang ini, kira-kira adakah ibu-ibu yang rela untuk pergi melihat kubur atau pergi ke kubur jam-jam 3 kira-kira? Deraka, muka berani nangka 5 mil. Ada. Jam 3 subuh. Ya apalagi kalau kita di Mangkasa. Oh jangan. Menetas kilame Banua sudah ada orang yang mengintai kita di sana. Ya apalagi kalau sudah di kuburan. Ya jangankan perempuan, laki-laki pun ya tidak punya nyali. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, nyali seorang perempuan, Maria. Ya jangan lalu kemudian kita mengatakan bahwa ya wanita itu ya lemah. Oh tidak. Ya mungkin dari segi fisik ya lemah. Ya tetapi dari segi semangat, dari segi iman, oh biasa ya justru wanita yang lebih kuat. Ya seperti itu. Nah pertanyaan selanjutnya ialah mengapa ia melakukan itu? Tidak ada motivasi lain, tidak ada dorongan yang lain yang mendorong Maria untuk itu kecuali satu, kasihnya kepada Yesus.
Mengapa ia mengasihi Yesus? Karena ia merasakan betapa ia dikasihi oleh Yesus. Luar biasa kasihnya kepada Maria. Dan itu ia adalah penghayatan seorang ibu yang namanya Maria. Ya, ini dilatar belakangi ya dengan pertolongan yang Yesus katakan kepada ya Maria, yang di mana Yesus membebaskan dia dari tujuh setan yang menguasai. Saya kurang tahu setan apa sih Amulan. Ya mungkin termasuk dalam setan kor-koran. Ya mungkin itu salah satunya. Atau setan penyembahan berhala. Ya banyak sekali. Ya tetapi ditaklukkan oleh Yesus tujuh setan ini yang menguasai perempuan ini. Ya kurang tahu kalau kita sekarang ini, ya kalau seandainya kita dikuasai oleh setan, 7 setan, ya kira-kira bisakah kita melepaskan diri dari itu? Saya kira tidak. Jangankan 7, 1 saja setan yang menguasai kita tidak sanggup untuk mengalahkannya. Ya misalkan seperti tadi setan kor-koran, ya yang menguasai kita biasa mutakwa kumua ya dile to barokoku dia ulungku, ya bahkan sampai ke liang kubur pun aku tidak akan maafkan. Ya sangat sulitnya Bapak Ibu saudara-saudara untuk mengalahkan diri, untuk menyangkal diri. Ya dan itulah sesungguhnya yang ditunjukkan di sini. Yang telah ditunjukkan oleh seorang ibu yang namanya Maria. Ia merasakan betapa kasih Kristus itu terhadap dirinya, ya sehingga ia menyatakan kasihnya begitu luar biasa tanpa memperhitungkan keamanan dirinya. Ia menanggung berbagai macam risiko yang harus dia hadapi karena gurunya, karena Tuhannya, yaitu Yesus. Ya dan sebagai wujud kasihnya yang terakhir yang belum ia nyatakan, dan itu yang selalu dinyatakan oleh orang-orang Yahudi kepada orang yang sudah meninggal, ya bahwa sebelum dimakamkan itu harus dirempah-rempahi. Supaya apa? Supaya tidak terlalu cepat membusuk. Sebagai bukti kasih, dan pada waktu itu Maria bersama dengan ya murid-muridnya yang lain, ya mungkin juga mereka tidak pernah kepikiran untuk itu. Ya hanya Maria yang punya pikiran untuk mau melaksanakan hal ini. Ya karena waktu itu Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai ya mana kebiasaan orang Yahudi, ya bahwa kalau saatnya sudah waktu hari Paskah, ya sudah mulai, ya semua harus dihentikan, tidak boleh tidak, harus dihentikan. Dan waktu itu ya mereka tidak sempat untuk ya menyatakannya itu, merempah-rempahi dan sebagainya. Ya dan kemudian pada hari Sabtu mereka tidak boleh melakukannya. Ya karena apa? Karena hari Sabat. Ya bagi orang Yahudi Bapak Ibu saudara-saudara, ya tidak boleh berjalan ya harus kurang dari 1 kilo. Tidak boleh. Ya nah jarak dari rumah mereka ke kuburan itu ya mungkin agak jauh. Ya dan tidak memungkinkan bagi mereka pada hari Sabat ya untuk berjalan lebih jauh, karena itu pelanggaran total terhadap hari Sabat. Ya dan karena itu Maria ya mencari waktu yang begitu tepat ya untuk menyatakan kasihnya yang terakhir. Ya dan pada waktu itu tentu ya rasa duka yang mendalam yang dialami oleh Maria ya belum terhapuskan. Ya lalu kemudian apa yang terjadi pada hari itu ketika ia sampai, apa yang ia lihat? Dan apa yang ia lihat itu Bapak Ibu saudara-saudara, ia tidak pernah sangka sebelumnya bahwa hal itu terjadi. Ya bahwa
kubur Yesus sudah kosong. Ya, dan itu dibuktikan dengan batu yang terguling, dibuktikan dengan mayatnya yang ya sudah tidak ada orang di situ. Ya, waktu Yesus diturunkan dari salib, ya Nikodemus juga hadir pada waktu itu, Maria hadir, ya tentu dengan ibu-ibu yang lainnya. Kalau ya murid-murid yang lain, mataku mulai didokko. Ya, mataku mulai didokko, sehingga ya mereka tidak ya mau menyaksikan itu, dan mereka tahu persis bahwa di mana Yesus diletakkan. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudara, ya keadaan itu membuat ia semakin sedih. Ya, dalam pikirannya mengatakan, kasihan ini ya Tuhan saya. Mungkin sama dengan perasaan kita Bapak Ibu saudara-saudara, kalau misalkan kita bersiar ke kuburan, baru 3 hari yang lalu dikuburkan orang yang kita kasihi, lalu kemudian sudah dibongkar orang kuburannya, dan kita mencari jenazahnya sudah tidak ada, sudah dicuri orang. Ya, kira-kira bagaimana perasaan kita sebagai manusia? Ya, tentu duka kita akan semakin mendalam karena orang yang kita kasihi yang diperlakukan secara tidak adil. Lalu kemudian mereka membongkar dan jenazahnya tidak ada, maka tentu ya apalagi kita sebagai orang Toraja pasti ya geleng-geleng kepala kami gitu. Lalu kemudian tiparak wai matanta, lalu kita mengatakan paru tongan ya tahu Yesus temenya. Ya. Ya, biasa kami kepala berikut kena natiliori kapurung. Iya. Ya, muncullah kata-kata yang seharusnya tidak boleh keluar. Ya, seperti itu. Ya, sebagai ungkapan penyesalan terhadap peristiwa yang dilakukan. Ya, dan kemudian ya kita mendengarkan bahwa Maria lalu kemudian pulang dengan tangan yang kosong. Ya, kedukaannya semakin bertambah. Lalu kemudian menyampaikan kepada murid-murid Petrus dan Yohanes, mbara kami kuah nami mamak bang sulit menjadi kaburu tamu tu jenazah pun puang masa muanya kumutu nami. Iya, apa bahasa Toranya kayak naparemangi mamak. Ya, adanya biasa tuh, ya, korenan, ya betul. Apa muanya apa kamu tuh korenan marok? Ya, lalu kemudian mereka pun juga ya pergi melihat itu, dan kemudian apa yang disampaikan oleh Maria memang ternyata benar. Mereka menyaksikan hal itu, dan Maria pun juga menyusul. Ya, Maria menyusul. Dan kemudian sesudah itu Petrus dan Yohanes pulang. Pulang dengan rasa kecewa yang luar biasa. Tetapi Maria masih ada di situ, menangis. Dan pada saat itulah ia berjumpa dengan Yesus. Ada yang bertanya, yang keberapa kalinya kamu Maria pergi ke kubur lalu bertemu dengan Yesus? Bukan pada kepergiannya yang pertama, tetapi ya pada pergiannya yang kedua, ketika Maria telah ditinggalkan oleh Petrus dan Yohanes. Ia masih ada di situ dengan rasa duka yang sangat-sangat mendalam. Ya, dan dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi? Apakah Tuhan membiarkan Maria larut dalam duka citanya? Tidak. Tuhan datang memberikan solusi yang terbaik. Memberikan penghiburan yang luar biasa kepada Maria. Sekalipun pada awalnya Maria tidak mengenal suara itu. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?
Sapaan itu Bapak Ibu saudara-saudara, iya, belum ada pengaruhnya kepada Maria. Ya, sedikit pun tidak ada pengaruhnya. Mengapa demikian? Ya, karena Maria masih dikuasai oleh rasa duka yang begitu dalam. Ya, bukan karena air matanya itu menutup air matanya, ya sekalipun itu, tetapi yang utama ialah bahwa karena ia masih dikuasai oleh perasaan kecewa, masih dikuasai oleh perasaan duka yang begitu dalam. Ya, sehingga kalimat yang agak panjang sedikit yang diucapkan oleh Yesus sekali lagi tidak berpengaruh bagi pendengaran dan perasaannya. Perasaannya tidak terbuka. Dan kasihan kan Bapak Ibu saudara-saudara, lalu kemudian ya ketika Yesus mengatakan kepadanya, Maria, lalu kemudian ia berpaling. Ia sudah mulai mengenal suara ini. Ini bukan suara orang lain, tetapi ini adalah suara guru saya. Ya, saya juga pernah Bapak Ibu saudara-saudara, anggota jemaat tidak mengenal saya. Tidak mengenal saya. Karena apa? Karena fisik saya waktu itu ya sudah tidak seperti sebelumnya. Ya, ketika saya sakit, pokoknya susi bang parake, ditanda saya parake lah. Iya, kurus kering. Ya, dan kemudian ya rambut saya kan rontok. Yang hitam-hitam semua itu rontok di atas ini. Yang ada itu yang putih-putih. Ya, jarang. Tapi ku pelihara. Saya tidak gundul, saya pelihara. Waktu itu saya masih dalam tahapan ya selesai kemo. Ya, dan ada orang mati di anggota jemaat saya. Lalu kemudian saya duduk di atas. Ya, warga jemaat bercerita, Pak Pendeta, sebelumnya mengabang kami disanga ku membayi nenek na minda. Ya. Jadi aku teh disanga mau nenek na. Ya, pempiran mau nasang atau nenek na. Ya. Seperti itu. Nah, nanti setelah saya memimpin ibadah, lalu mereka mendengar suara, ternyata Pak Pendeta. Jadi kalau orang tidak mengenal kita dengan wajah, dengan postur, orang bisa mengenal kita dengan suara. Dan karena itu suara itu penting. Suara itu penting. Pasanglah telinga Bapak Ibu saudara dan saya untuk mendengar suara itu. Lalu kemudian kita bersama-sama menyanyi dengan mengatakan, suara mbak pati suara tena. Muku dengar memanggil diriku. Harus dibedakan mana suara Tuhan dan mana suara iblis. Ada orang yang tidak bisa membedakan suara Tuhan dan suara iblis. Ya, sebagai orang yang percaya yang telah melihat Yesus melalui mata iman kita, kita mestinya sudah harus membedakan suara itu, dan kita hanya mendengarkan suara iblis. Suara siapa? Jangan iblis, tetapi suara Yesus. Bagaimana caranya? Ya, bukalah hati kita, bukalah hidup kita, dan rupanya hati ini berhubungan dengan saraf telinga. Kalau hati kita sudah tertutup, maka telinga kita pun juga akan tertutup, dan saraf telinga kita akan menutup fungsi pendengaran kita. Ya, sehingga kita tidak sanggup untuk mendengar panggilan Yesus, sekalipun itu ada beberapa kata. Tetapi sekalipun satu kata, tetapi kita sudah membuka hati kita, membuka telinga kita untuk mendengar, maka tentu kita akan
mengatakan ini bukan suara siapa-siapa, tetapi inilah suara Tuhanku yang telah memanggil aku dengan lembut. Nah, dengan itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini mau menyatakan kepada kita bahwa untuk mendengarkan suara Tuhan itu tidak cukup hanya satu kali, Pak, Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya cukup satu kali kita ke gereja atau ke ibadah untuk mendengarkan suara Tuhan dengan mengatakan bahwa saya kan sudah mendengar pada hari Minggu, pada kebaktian-kebaktian yang lain pun saya tidak perlukan lagi. Atau ketika di kantor, ketika di tempat usaha, kita tidak perlu lagi mendengarkan suara Tuhan. Dengarkan. Ya, karena kalau kita tidak mendengarkan, maka yang akan menjadi utama dalam hidup kita adalah perkara-perkara yang di bumi dan bukan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang di bumi menghanyutkan dan membinasakan, tetapi perkara dari atas ya menyelamatkan dan memberikan kehidupan yang kekal. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari ini ya anak kekasih kita Sherin, ya seorang anak perempuan ya dari ya saudara kekasih kita Stephen toh ya, dan Angga ya, ini kan hasil buah hati kalian berdua tuh. Iya ya, dan karena itu merupakan tanggung jawab ya saudara berdua, ialah pelihara, bimbing dia. Ya, ini harta yang Tuhan berikan. Dan Sherin pun juga ya, sekalipun ya mungkin matanya belum bisa menjangkau saya, tetapi kayaknya dia sudah lihat saya ini. Ya, dia sudah tatap saya karena saya sudah sebutkan namanya. Ya, dia dengar karena yang saya sampaikan itu adalah firman Tuhan tuh. Ya, bahwa Sherin ini adalah anak Tuhan yang punya hak yang sama dengan Bapak Ibu saudara dan saya untuk menerima baptisan kudus. Dia punya hak. Karena dia adalah warga kerajaan Allah. Karena itu Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan yang menjadi bangsa Indonesia adalah penduduknya, dan penduduk Indonesia ini bukan hanya orang dewasa, bukan hanya remaja, bukan hanya pemuda, tetapi anak-anak pun juga, sekalipun baru 1 detik lahir, tetapi ia sudah terhitung menjadi warga negara Indonesia dan punya hak yang sama. Yang menjadi warga kerajaan Allah saudara bukan hanya orang dewasa ya, tetapi anak-anak pun. Dan dengan itu ya harus diberikan hak yang sama. Ya, sekali lagi harus diberikan hak yang sama. Tidak usah terpengaruh dengan ya berbagai informasi dari saudara-saudara kita, apa kamu masa anak-anak dibaptis dan sebagainya. Oh, Yesus yang memerintahkan kok. Ya, mengapa kita baptis anak-anak? Ya karena Yesus yang memerintahkan. Dan karena itu yang dilaksanakan dalam gereja, dan sama seperti gereja Toraja, ya bukan baptisan yang dilaksanakan ya seperti yang lain, tetapi baptisan yang diperintahkan oleh Yesus Kristus. Dan karena itu Yesus mengatakan, mohon maaf kepada kamu-kamu yang seperti itu, ya janganlah kamu jauhkan anak-anak itu daripadaku. Ya, dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, hal ini mau menyatakan kepada kita Bapak Ibu bahwa setelah kita mendengarkan berita akan kebangkitan Yesus Kristus itu, Maria lalu kemudian segera disuruh untuk pergi. Sampaikanlah itu, bahwa Yesus telah bangkit. Lalu kemudian engkau mengatakan, pergilah mengatakan kepada orang lain, aku telah melihat Tuhan. Ya, mudah-mudahan kita semua pun juga punya semangat yang sama. Ya, lalu kemudian dalam berbagai perkara yang kita hadapi, ya kita memberi diri untuk menyampaikan hal itu kepada orang lain, supaya orang lain pun juga melalui hidup kita, lalu mereka menyatakan pengakuan yang tegas dengan mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Mengapa? Ya karena mereka telah melihat di wajah Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Ya, dan karena itu
Ya, dalam keadaan duduk di tempat masing-masing, ya mari kita tetap camkan dan kita renungkan apa yang telah kita dengarkan bersama, bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya, ya tetapi merupakan awal kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bahwa kematian itu tidak menguasai Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menguasai kematian itu. Sehingga ia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Kemudian perlu juga kita renungkan, kita hayati dalam hidup kita, bahwa kita pun sering berjumpa dengan Tuhan, dan kita sering merasa bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita karena tidak memenuhi apa yang menjadi harapan kita. Namun sesungguhnya Yesus tetap berada dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Karena itu mari kita bersama-sama mengutamakan hal-hal yang dari atas, dari surga di mana Kristus hadir memperhatikan dan mempedulikan kita semua. Sehingga pada akhirnya kita bersama-sama mengatakan, aku telah melihat Tuhan, dan orang lain pun mengatakan hal yang sama seperti yang kita nyatakan. Mari kita tunduk kepala, lalu kemudian kita mengucapkan bersama doa yang disampaikan atau diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih, luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Ia telah meluputkan kita dari hukuman dosa dengan pengorbanannya di kayu salib. Ia disalibkan, mati dan dikuburkan, tetapi pada hari ketiga ia bangkit dari antara orang mati. Itulah Paskah. Dan dalam merayakan Paskah pada hari ini, apakah yang akan kita lakukan? Pemazmur mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 1. Sementara persembahan kita berikan, kita iringi dengan nyanyian Pak Pudianto Raya 118 ayat 1 sampai 10. Pudimi tu kapenomban, haleluya.
Belanda masukkan ya cakodokkan deh. Ya Tuhan masukkan anda haleluya. Ya Tuhan masukkan anda tang tile luksai lako cakodokkan deh. Ya tonna lambina pari haleluya. Ya tonna lambina pari ngong limo langgan puang cakodokkan deh. Na tanding talinga mo puang haleluya. Na tanding talinga mo puang anama tan penangku cakodokkan deh. Buang tu tontong rondong na tak kumana kurang cakodokkan deh. Buang pupin tiungan anta haleluya. Buang mo pentiungan anta tontong bang di posan de cakodokkan de. Buang kamatotoranku haleluya. Buang kamatotoranku siapa pudianku cakodokkan de. Batu nati bemo pande haleluya. Batu nati bemo pande menda di batu pentau cakodokkan de. Ya te allo allo na puang haleluya. Ya te allo allo na puang nailateng na paranu cakodokkan de. Satuanan pong haleluya. Mau patuto satuanan pong totemo say lako na cakodokkan de. Belanda masukkan ya cakodokkan de. Ya Tuhan masukkan anda haleluya. Ya Tuhan masukkan anda tang tile luksai lako cakodokkan de. Ya tonna lambina pari haleluya. Ya tonna lambina pari meong limo langgan puang cakodokkan de. Na tanding talinga mo puang haleluya. Na tanding talinga mo puang anama tan penangku cakodokkan de. Buang tu tontong rondong na anna tai ku mataku cakodokkan de. Buang mo pintiongan anda haleluya. Buang mo pintiongan anta tontong bang di posan de cakodokkan de. Buang kamatotoranku haleluya.
cakodok kande. Batu nanti bemo pande haleluya, batu nanti bemo pande, mendari batu petau cakodok kande. Iya, terus terang dari semua ayat lagu-lagu yang tadi itu, yang saya dapat ucapkan secara sempurna hanya cakodok konde. Iya. Iya. Saya kurang tahu apakah saya juga begitu atau juga Bapak Ibu saudara-saudara. Iya. Dan sekarang ini kita akan masuk dalam akta khusus, yaitu baptisan kudus terhadap cucu atau anak kekasih kita, Sherin Emilia Richard Baan. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perkataan titah baptisan kudus itu seperti yang dititahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. 1. Setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandungkan dan dipernakkan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak dipernakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah serta menanti keselamatan dan pengudusan kita hanya daripadanya. Yang kedua, baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus memateraikan bahwa Ia hendak tinggal dalam kita dan memberikan kepada kita dalam persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan baru dari hari ke hari. Yang ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk mulai hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Lagi pula patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama serta hidup berbakti kepada Tuhan. Jikalau karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah lalu berkanjang di dalamnya. Karena baptisan itu adalah materai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memelihara perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk menegahkan mereka daripada baptisan kudus. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, maka aku akan meneguhkan perjanjianku antara aku dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu
dengan bangsanya, yaitu suatu perjanjian yang kekal, bahwa aku menjadi Allah bagimu dan bagi segala anak cucumu kemudian daripadamu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pada zaman dahulu Tuhan Allah telah menyuruh Abraham menyunati anak-anaknya dan akan menjadi tanda perjanjian dan materai kebenaran. Tetapi setelah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di Golgota, maka kita tidak lagi disunatkan seperti yang telah dilakukan oleh manusia, melainkan dengan sunat Kristus, yaitu dikuburkan dengan Dia dalam baptisan dan dibangkitkan juga dengan Dia kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sebab itu haruslah anak-anak itu dibaptiskan, karena mereka pun adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ibu dan bapak berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis disilahkan untuk berdiri, yaitu saudara kekasih Stephen Richard dan Surya Anggraini Suyitno. Saudara-saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Sebab itu haruslah kita membaptiskan anak-anak kita berdasarkan perintah itu, dan jangan karena kebiasaan saja atau karena kepercayaan yang sia-sia. Agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. 1. Mengakukah saudara bahwa anak-anak kita pun telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, dan sebab itu takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah, tetapi telah dikuduskan dalam darah Kristus, sehingga olehnya patut dibaptiskan? Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang kedua, percayakah saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apa jawab saudara? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang tersebut di atas? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Sherin Emilia Richard Baan. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya memberikan surat baptisan sebagai bukti administrasi
ya bahwa pada hari ini tanggal 9 April 2023 di Jemaat Beringkanaya, Gereja Toraja Kelas Makassar Timur telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus seorang perempuan, Sherin Emilia Richard Baan. Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya, Ketua Pendeta Manase Derandan ditandatangani, Sekretaris Penatua Kris Batara ditandatangani, cap stempel Majelis Gereja Jemaat Beringkanaya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami dan dosa anak-anak kami. Oleh Roh Kudus Tuhan sudah menjadikan kami anggota tubuh Kristus dan menjadikan kami anak-anak-Mu seperti yang telah dimateraikan dengan baptisan kudus itu. Kami mohon dalam nama anak-Mu yang tunggal, kiranya Tuhan memeliharakan dan memerintahkan anak-anak ini dengan kuasa Roh Kudus, supaya ia dapat bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus dan mengakui kemurahan dan rahmat-Mu serta hidup dalam kebenaran. Berikanlah kekuatan supaya anak kekasih kami Sherin dapat melawan dosa dan iblis serta beroleh bagian dalam kemenangan Yesus Kristus,
supaya ia dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Karuniakanlah kekuatan dan kebijaksanaan bagi orang tuanya dalam mendidik anak-anak ini kepada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur Engkau telah melibatkan kami ya dalam ibadah ini. Kami yakin dan percaya bahwa ini boleh terjadi karena Tuhan tetap berpihak kepada kami, dan kami mensyukuri atas semuanya. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang Kau telah nyatakan bagi kami. Melalui ibadah ini kami diberi kesempatan memuliakan nama-Mu, mempersembahkan hidup kami dan harta benda yang Tuhan anugerahkan, baik yang kami nyatakan melalui pundi-pundi persembahan dan juga melalui kotak persembahan dan juga melalui amplop-amplop persembahan, dan berbagai macam bentuk persembahan kami yakin Tuhan mau pakai bagi kemuliaan Tuhan dalam gereja Tuhan, terlebih khusus di jemaat Beringkanaya. Ajarkan kami majelis gereja untuk terus menggunakan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Demikian juga yang masih ada pada kami yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami kelola sebaik mungkin bagi kemuliaan Tuhan. Firman-Mu telah kami dengarkan. Kami percaya bahwa berita tentang kebangkitan Kristus akan memberikan inspirasi yang baik kepada kami, untuk kemudian kami memiliki pandangan yang lebih baik di seputar keselamatan yang Tuhan kerjakan bagi kami anak-anak-Mu. Dan kiranya melalui Roh Kudus tetap menguasai kami dan mengarahkan kami sehingga apa yang telah kami alami juga kami sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, sehingga mereka pun juga mengakui bahwa mereka telah melihat Tuhan melalui kuasa kerja Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa kami di surga, kepada-Mu kami bersyukur, kepada saudara-saudara kami yang pada hari ini Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka, dan kami yakin Tuhan sempurnakan sukacita. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka, dan kiranya rumah tangga mereka tetap menjadi rumah tangga Kristen yang setia kepada Tuhan. Dan juga bagi berkat-berkat yang lain yang Tuhan anugerahkan, kami syukuri secara bersama-sama. Dan kami berdoa ya Tuhan, buat beberapa anak-anak-Mu yang masih bergumul karena sakit penyakit yang dialami, seperti yang dialami oleh Wira dan Lola, anak dari Bapak Malino Paranduk yang dirawat di Rumah Sakit Siloam, yang dialami oleh Bapak Balikpatiung yang sementara dirawat di rumah, yang masih dialami oleh Bapak Amir Jaya pasca operasi yang sekarang ini masih sementara dirawat di Rumah Sakit Siloam. Saudari dari Ibu Katrina Pakan yang juga dirawat di Rumah Sakit Siloam, dan Bapak Frans Tangke yang dirawat di rumah, Mama Susan juga dirawat di rumah, Bapak Naya, adik dari Ibu Argo yang juga anak dari Ibu Argo yang sedang dirawat di rumah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus tetap hadir melawat mereka masing-masing, sehingga melalui lawatan Tuhan mereka tetap penuh semangat, dan Tuhan tetap memberkati keluarga oleh dokter dan para perawat, memberkati makanan, air minum dan obat-obatan yang dinyatakan kepada mereka, sehingga melalui semuanya itu kesehatan mereka kembali pulih sebagaimana sebelumnya. Demikian juga ya Tuhan untuk orang-orang tua kami, sanak saudara kami, cucu cicit kami, orang-orang yang kami kasihi, yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati mereka masing-masing. Ya seperti
yang dialami oleh Nyonya Hermin Samben Betoni, Ibu Shirley Christina Rani P, anak dari Bapak Ruben Tappe, yang dirawat di Rumah Sakit Permata Hati, yang dialami oleh Nyonya Naomi Toban yang dirawat di rumah, yang dialami oleh Nyonya Wani Tupak Biri yang juga dirawat di rumah, yang dialami oleh Nyonya Lili Freddy Sau yang juga dirawat di rumah. Dan kami selalu yakin bahwa Tuhan tetap memelihara mereka dan kesehatan mereka berangsur-angsur menjadi pulih dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tak berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, saudara-saudara kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pekerjaan dan pendidikan mereka. Juga bagi mereka yang bersama-sama dengan kami yang sedang dalam pertumbuhan dan juga dalam pendidikan mereka. Bagi orang-orang tua kami, saudara-saudara kami yang tidak memungkinkan untuk datang beribadah kepadamu, kami yakin Tuhan tetap menghiburkan mereka melalui kerja kuasa Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang sedang berduka atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, yaitu ayahanda dari Bapak Bontong yang Engkau telah panggil dari tengah-tengah keluarga dan kami semua, dan jenazah telah dimakamkan dan keluarga masih dalam suasana itu. Dan kami yakin Roh Kudus akan tetap datang menghibur mereka sehingga tidak larut dalam duka cita yang dialami. Ya Bapa kami di surga, setiap kami anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini, kami yakin Tuhan tetap memberkati dan apa yang kami layankan akan bermanfaat bagi pertumbuhan kedewasaan iman kami sebagai anak-anak-Mu. Juga kami bersyukur bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik. Ya Bapa kami di surga, setiap kami yang hadir, kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati kami masing-masing dalam berbagai perkara-perkara yang kami hadapi, baik itu yang berhubungan dengan rumah tangga kami, keluarga kami, yang berhubungan dengan pelayanan kami, yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan kami, dan berbagai macam hal yang kami hadapi setiap hari. Kami yakin Tuhan Yesus tetap menjumpai kami sehingga kami tidak larut di dalamnya, lalu kemudian kami tetap senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami yakin semua ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kami umat-Mu hari ini, kami yakin Tuhan memberkati dan semua boleh berlangsung dengan baik. Dan kami juga tetap berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami yang tetap memberikan kepedulian untuk melayani kami sebagai anak bangsa. Engkau anugerahkan keteguhan kepada mereka sehingga dengan penuh kasih sayang mereka dapat menyatakannya itu sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perdamaian dunia bagi bangsa-bangsa yang sedang bertikai. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hidup dalam duka cita karena berbagai hal, baik karena peperangan dan juga karena bencana alam dan hal-hal yang lain yang membuat saudara-saudara kami hidup dalam penderitaan. Sesaat lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Tuhan peliharakan baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan Tuhan tibakan kami dengan penuh selamat. Dan lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah juru syafaat bagi kami dan yang tetap senantiasa menjaga hidup kami hingga saat ini. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita,
sebagai umat Tuhan untuk terus belajar mengasah kepekaan melihat kehadiran Kristus dalam hidup keseharian kita. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah, dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Selamat juga kepada kedua orang tua Sherin yang sudah membawa anaknya untuk dibaptiskan di Jemaat Biringkanaya pada saat ini. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Sidang Jemaat Tuhan, kita berdiri dan bersorak-sorai memuji Tuhan secara bersahut-sahutan antara suara perempuan dan laki-laki, suara orang tua dan suara anak dan pemuda. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Masa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus raya atasmu, haleluya. Dan terbukalah Firdaus, haleluya. Mari kita tetap bersama-sama camkan apa yang telah kita alami dan dengar dalam ibadah ini. Dan karena itu pergilah, beritakanlah Kristus yang telah bangkit. Kami mau memberitakan sukacita kebangkitan Kristus. Karena itu dalam keadaan berdiri dalam gedung gereja ini, mari kita bersama-sama arahkan hati dan pikiran kita dan hidup kita, dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita memberi salam satu kepada yang lain yang ada di sebelah kiri dan muka kita dengan mengucapkan selamat Paskah. Ya, kalau kita sudah bersalam-salaman dari mimbar ini, kami juga atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Semoga kasih Kristus memberi kekuatan kepada kita menghadapi keadaan apapun yang kita temui dalam perjuangan hidup ini. Semoga sukacita, damai sejahtera selalu menyertai kita semua. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja,
dan jangan menyerah. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin bercahaya, semakin kau tegar. Di bukit yang jauh, tampak kayu salib, lambang kutub nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh, hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan